Bayangkan sebuah bangunan seluas lebih dari 50 lapangan sepak bola, berisi lebih dari 12.000 toko. Sebuah akuarium raksasa dengan hiu hidup di dalamnya. Arena ski indoor di tengah gurun dan air terjun buatan setinggi 3 lantai. Tempat ini pernah menjadi bukti paling nyata dari mimpi Dubai untuk menjadi pusat kemewahan dunia. Tapi hari ini, di balik foto-foto Instagram yang selalu terlihat ramai, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi di lorong-lorong Dubai Mall. Dan setelah video ini selesai, Anda mungkin tidak akan pernah melihat mall termewah di dunia ini dengan cara yang sama lagi. Selama lebih dari 1 dekade, Dubai Mall dipromosikan sebagai simbol kejayaan ekonomi Uni Emirat Arab. Setiap tahun, jutaan turis dari seluruh dunia datang hanya untuk berfoto di depan air mancur menari yang menghadap Burj Khalifa, atau menyaksikan hiu berenang di akuarium raksasa yang membentang 3 lantai. Angka-angka yang dipublikasikan pengelola mall ini selalu terdengar mustahil. 100 juta pengunjung per tahun menjadikannya salah satu properti retail paling ramai di planet ini, jauh melampaui mall-mall besar di Amerika atau Eropa. Tapi ada pertanyaan yang jarang diajukan orang, dari mana angka itu benar-benar berasal? Dan apakah angka itu masih mencerminkan kenyataan hari ini? Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mundur ke bagaimana Dubai Mall dibangun. Proyek ini adalah bagian dari rencana besar Downtown Dubai, sebuah kawasan yang dirancang dari nol untuk menampilkan kepada dunia bahwa sebuah kota gurun tanpa banyak minyak tersisa bisa menyulap dirinya menjadi ibu kota kemewahan global. Downtown Dubai dibangun bersamaan dengan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, dan keduanya dirancang untuk saling memperkuat citra. Mall ini bukan sekadar tempat belanja, ia adalah pernyataan politik dan ekonomi, bukti bahwa uang minyak bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih permanen. Tapi di balik kemegahan itu, ada kenyataan finansial yang jarang dibicarakan di brosur pariwisata. Untuk membangun dan mempertahankan mall seluas ini, pengelola properti MAR harus terus-menerus menarik penyewa toko dengan insentif besar, subsidi sewa, periode bebas biaya di tahun-tahun awal, dan komitmen pemasaran yang mahal. Model bisnis ini bekerja selama ekonomi terus tumbuh dan turis terus berdatangan tanpa henti. Tapi model seperti ini sangat rapuh begitu salah satu faktor itu goyah. Dan dalam 2 tahun terakhir, ada tanda-tanda bahwa fondasi itu mulai retak. Mari kita lihat lebih dekat bukti-bukti yang mulai muncul di lapangan. Wisatawan yang mengunjungi Dubai Mall belakangan ini melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Lorong-lorong yang dulu penuh sesak sekarang terasa lengang di jam-jam yang biasanya ramai. Video-video yang diunggah pengunjung menunjukkan barisan panjang toko dengan tirai tertutup. Papan penyewaan tergantung di jendela yang dulunya diisi merek-merek mewah dunia. Di lantai atas, area yang dulu dipenuhi restoran internasional kini menyisakan deretan unit kosong dengan lampu mati. Ini bukan sekadar rotasi bisnis biasa. Skalanya jauh lebih besar dari yang pernah terlihat sebelumnya di properti sekelas ini. Yang membuat ini semakin mencurigakan adalah bagaimana pengelola mall menangani citra publiknya. Alih-alih membiarkan unit kosong terlihat oleh pengunjung, banyak toko yang ditutupi dengan bingkai foto besar, bergambar produk mewah, menciptakan ilusi bahwa toko itu masih beroperasi. Padahal, di baliknya kosong melompong. Fotografer dan vlogger yang mengunjungi mall ini secara diam-diam mulai mendokumentasikan pola ini, dan videonya menyebar cepat di media sosial lokal. Sebuah mall yang katanya menerima 100 juta pengunjung setahun, tidak seharusnya membutuhkan trik visual seperti ini untuk terlihat ramai. Lalu ada masalah yang lebih besar lagi, kondisi ekonomi Dubai secara keseluruhan mulai menunjukkan tekanan yang tidak bisa lagi ditutupi dengan foto-foto indah.
Sektor properti Dubai, yang selama bertahun-tahun menjadi mesin utama pertumbuhan kota ini, mengalami pergeseran signifikan. Harga sewa apartemen dan komersial yang dulu naik tanpa henti mulai stagnan, bahkan turun di sejumlah distrik. Perusahaan multinasional yang dulu berbondong-bondong membuka kantor regional di Dubai mulai memindahkan operasinya ke kota lain yang menawarkan biaya lebih rendah dan regulasi yang lebih stabil. Ketika perusahaan pergi, karyawan ekspatriat yang menjadi konsumen utama merek-merek mewah di Dubai Mall juga ikut pergi. Ini membawa kita ke persoalan demografis yang sering diabaikan ketika orang berbicara tentang Dubai. Populasi kota ini didominasi oleh pekerja asing, bukan warga negara asli. Struktur ekonomi ini berarti daya beli kota sangat bergantung pada seberapa besar jumlah ekspatriat berpenghasilan tinggi yang tinggal dan berbelanja di sana. Begitu gelombang migrasi keluar mulai terjadi, dampaknya langsung terasa di lantai-lantai retail mewah. Data dari beberapa laporan properti independen menunjukkan penurunan jumlah penyewa apartemen premium di kawasan downtown Dubai dalam periode terakhir. Sebuah indikator yang sering mendahului penurunan aktivitas retail di sekitarnya. Ada juga faktor lain yang jarang dibahas, kompetisi regional yang semakin ketat. Arab Saudi lewat proyek raksasa seperti NEOM dan revitalisasi Riyadh kini menawarkan insentif jauh lebih besar bagi investor dan perusahaan internasional yang dulu otomatis memilih Dubai. Qatar dan Doha juga terus membangun infrastruktur retail dan hiburan kelas dunia mereka sendiri. Dubai tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan mewah di kawasan Teluk, dan persaingan ini memecah aliran uang yang dulu mengalir deras ke satu tempat saja. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih mengkhawatirkan lagi, apa yang terjadi di balik akuarium raksasa yang menjadi ikon Dubai Mall. Struktur akuarium ini membutuhkan perawatan luar biasa mahal, sistem filtrasi air laut buatan, pengendalian suhu konstan di tengah panas ekstrem gurun, dan perawatan medis rutin untuk ribuan biota laut di dalamnya. Ada laporan dari mantan staf yang mengklaim anggaran perawatan fasilitas ini mulai dipangkas signifikan dalam 2 tahun terakhir, seiring tekanan pengelola untuk menekan biaya operasional di tengah penurunan pendapatan sewa dari toko-toko yang kosong. Fenomena ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam sejarah proyek-proyek raksasa Dubai. Kota ini punya rekam jejak panjang membangun struktur paling megah di dunia, lalu kesulitan mempertahankannya begitu gelombang ekonomi berbalik arah. Sebelum ini, kita sudah melihat pola serupa terjadi di proyek pulau buatan yang ambisius, resor-resor mewah yang ditinggalkan separuh jadi, dan distrik bisnis yang dibangun dengan harapan investor asing tak pernah berhenti datang. Setiap kali gelombang optimisme itu surut, yang tersisa adalah bangunan raksasa yang terlalu mahal untuk dirawat dan terlalu ikonik untuk dihancurkan. Yang membuat kasus Dubai Mall berbeda adalah skalanya. Ini bukan proyek pinggiran yang bisa diam-diam ditinggalkan tanpa banyak yang sadar. Ini adalah jantung dari citra Dubai sebagai kota masa depan yang tak pernah tidur, tempat di mana kemewahan tidak mengenal batas. Jika bahkan Dubai Mall mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan finansial yang serius, pertanyaannya bukan lagi apakah ada masalah, tapi seberapa dalam masalah itu sudah menyebar ke seluruh fondasi ekonomi kota. Ada satu insiden yang menjadi viral belakangan ini, yang layak kita bahas lebih dalam. Sebuah video yang diambil diam-diam oleh pengunjung menunjukkan lantai 3 mall, area yang dulu menjadi rumah bagi puluhan restoran internasional kelas atas. Kini hanya menyisakan segelintir gerai yang masih buka, sementara sisanya gelap gulita dengan pintu kaca yang ditutup kertas cokelat dari dalam. Video ini ditonton jutaan kali dalam waktu singkat, memicu perdebatan besar di media sosial Timur Tengah
tentang apakah pengelola properti Dubai sengaja menyembunyikan skala sebenarnya dari krisis yang sedang terjadi. Pengelola MAR, seperti biasa, tidak pernah secara terbuka mengonfirmasi angka okupansi real mall ini. Laporan tahunan perusahaan cenderung menonjolkan angka pendapatan agregat dari seluruh portofolio properti mereka, bukan data spesifik per lokasi yang bisa memverifikasi klaim 100 juta pengunjung tadi. Ketika media independen mencoba meminta klarifikasi data okupansi toko secara spesifik, permintaan itu berulang kali tidak mendapat jawaban jelas. Ketiadaan transparansi semacam ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang coba disembunyikan. Sekarang, coba bayangkan skenario ini dari sudut pandang seorang pemilik merek mewah internasional. Anda menyewa ruang retail di Dubai Mall dengan biaya sewa yang sangat tinggi, berdasarkan janji arus pengunjung masif dan daya beli tinggi. Tapi tahun demi tahun, penjualan aktual di toko Anda terus menurun, sementara biaya operasional tetap tinggi karena standar kemewahan yang harus dijaga. Pada titik tertentu, mempertahankan toko itu menjadi kerugian murni, bukan lagi investasi strategis. Inilah yang menjelaskan mengapa semakin banyak merek global yang diam-diam menutup gerai mereka di Dubai Mall, sambil tetap mempertahankan kehadiran mereka di kota lain yang secara ekonomi lebih stabil. Menariknya, pola penutupan ini tidak merata di seluruh mall. Beberapa zona, terutama yang berbatasan langsung dengan air mancur dan pemandangan Burj Khalifa, tampaknya masih relatif terjaga karena zona ini menjadi lokasi utama untuk foto dan konten media sosial. Tapi begitu Anda berjalan lebih jauh ke sayap-sayap mall yang kurang fotogenik, kekosongan itu menjadi jauh lebih terlihat. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dipromosikan ke dunia luar lewat foto dan video hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan gambar, sebuah etalase yang dikurasi ketat untuk menyembunyikan kenyataan di baliknya. Ada juga faktor global yang memperburuk situasi ini, perlambatan ekonomi dunia dan perubahan pola belanja konsumen kelas atas pasca pandemi. Wisatawan mewah, terutama dari Rusia dan Tiongkok, yang dulu menjadi kontributor besar pengeluaran retail di Dubai, mengalami pembatasan perjalanan dan tekanan ekonomi domestik yang membuat mereka mengurangi belanja luar negeri. Ketika dua sumber wisatawan besar ini melambat bersamaan, efeknya langsung terasa pada volume transaksi di toko-toko mewah yang sangat bergantung pada pengeluaran turis, bukan penduduk lokal. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dubai Mall akan mengalami nasib yang sama seperti proyek-proyek ambisius Dubai lainnya yang perlahan ditinggalkan? Ataukah pengelola akan menemukan cara untuk membalikan tren ini sebelum terlambat? Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Pengelola bisa memilih untuk merestrukturisasi total model bisnis mall berlehat dari fokus semata pada merek mewah internasional menuju campuran retail yang lebih terjangkau dan relevan dengan populasi lokal yang sebenarnya tinggal di kota ini. Ini adalah strategi yang sudah mulai terlihat di beberapa bagian mall, di mana gerai-gerai fast fashion mulai menggantikan butik desainer yang dulu mendominasi. Skenario lain yang lebih drastis adalah konsolidasi ruang, menutup sebagian sayap mall sepenuhnya dan mengubahnya menjadi fungsi lain, ruang perkantoran, fasilitas hiburan berbayar, atau bahkan direnovasi menjadi hotel tambahan. Ini bukan skenario yang belum pernah terjadi di properti retail raksasa lain di dunia yang menghadapi masalah serupa. Dan mengingat besarnya investasi yang sudah ditanam di Dubai Mall, opsi ini mungkin lebih realistis daripada membiarkan mall itu perlahan mati dalam diam. Yang jelas, tanda-tanda yang muncul selama 2 tahun terakhir ini tidak bisa lagi diabaikan begitu saja sebagai rumor atau teori konspirasi. Video-video yang bocor, laporan dari mantan karyawan, data properti independen,
dan perubahan nyata di lapangan yang bisa disaksikan siapapun yang berjalan-jalan di lorong mal ini secara langsung. So, semuanya menunjuk ke arah yang sama. Dubai Mall, simbol paling mencolok dari ambisi kemewahan Dubai, sedang berjuang menghadapi kenyataan ekonomi yang jauh lebih keras daripada foto-foto yang selama ini kita lihat di media sosial. Ironisnya, kejatuhan seperti ini, jika benar-benar terjadi, akan menjadi metafora yang sangat tepat untuk seluruh model pembangunan Dubai selama 2 dekade terakhir. Sebuah kota yang dibangun di atas janji pertumbuhan tanpa henti, di mana setiap struktur harus lebih besar, lebih tinggi, lebih megah dari sebelumnya, tanpa pernah benar-benar mempertimbangkan apa yang terjadi ketika gelombang investasi dan wisatawan itu akhirnya surut. Dubai Mall bukan hanya sekadar pusat perbelanjaan yang mungkin sedang kesulitan. Ia adalah cerminan dari seluruh eksperimen besar yang sedang diuji oleh waktu. Yang paling mengganggu dari semua ini adalah betapa mudahnya citra sempurna itu dipertahankan di permukaan. Selama jutaan foto dan video dari sudut yang sama terus beredar di internet, dunia luar akan terus percaya bahwa Dubai Mall tetap menjadi pusat kemewahan yang tak tergoyahkan. Tapi bagi mereka yang benar-benar berjalan menyusuri lorong-lorongnya hari ini, jauh dari sudut foto yang biasa, kebenaran yang sebenarnya jauh lebih sunyi dan jauh lebih mengkhawatirkan dari apa yang pernah dibayangkan siapapun. Mari kita telusuri lebih jauh lagi ke sejarah panjang bagaimana Dubai membangun reputasinya sebagai kota mustahil, kota yang seolah bisa mewujudkan apapun yang tidak masuk akal di tempat lain di dunia. Sejak awal tahun 2000-an, penguasa Dubai mengambil keputusan berani. Kota ini tidak memiliki cadangan minyak sebesar tetangganya Abu Dhabi, sehingga harus mencari cara lain untuk tetap relevan di kawasan Teluk. Jawabannya adalah menjadikan Dubai sebagai magnet global untuk pariwisata mewah, real estate spekulatif, dan pusat keuangan regional. Strategi ini bekerja luar biasa, baik selama 1,5 dekade, menarik miliaran dolar investasi asing, dan mengubah garis pantai gurun menjadi hutan gedung pencakar langit, dalam waktu yang nyaris tidak masuk akal. Tapi strategi berbasis spekulasi semacam ini punya kelemahan struktural yang jarang dibicarakan ketika semuanya masih berjalan baik. Ia sangat bergantung pada kepercayaan yang terus-menerus diperbaharui, kepercayaan investor bahwa harga properti akan terus naik, kepercayaan turis bahwa Dubai selalu layak dikunjungi, kepercayaan perusahaan bahwa kota ini adalah pilihan terbaik untuk ekspansi regional. Begitu salah satu pilar kepercayaan ini mulai goyah, efek dominonya bisa menyebar jauh lebih cepat daripada yang orang kira, karena seluruh sistem dibangun di atas asumsi pertumbuhan tanpa henti, bukan fondasi permintaan real jangka panjang. Dubai sebenarnya pernah mengalami krisis serupa sebelumnya, meski jarang dibahas terbuka dalam narasi resmi pariwisata kota ini. Sekitar tahun 2009, krisis keuangan global memukul telak sektor properti Dubai, memaksa penundaan pembayaran utang raksasa, dan menghentikan puluhan proyek mega di tengah jalan, meninggalkan kerangka bangunan kosong yang teronggok bertahun-tahun di pinggiran kota. Saat itu, Abu Dhabi turun tangan dengan dana talangan besar untuk mencegah keruntuhan total. Pertanyaannya sekarang, jika tekanan ekonomi kali ini jauh lebih luas dan struktural, apakah penyelamatan serupa masih akan tersedia, atau apakah kali ini berbeda karena tekanan datang bukan dari satu krisis global tunggal, melainkan dari pergeseran jangka panjang yang lebih sulit dibalik? Kembali ke Dubai Mall secara spesifik, ada dimensi lain dari cerita ini yang jarang mendapat sorotan, yaitu bagaimana struktur kontrak sewa di properti ini sebenarnya bekerja. Berbeda dari mall biasa yang menetapkan sewa tetap, banyak kontrak di Dubai Mall menggunakan skema bagi hasil berdasarkan omset penjualan aktual toko, dikombinasikan dengan biaya sewa dasar yang tinggi.
Skema ini menguntungkan pengelola selama omset toko tinggi, tapi menjadi bumerang ketika penjualan turun tajam, karena penyewa tetap harus membayar biaya dasar yang berat meski pendapatan mereka anjlok. Banyak analis properti independen berpendapat inilah yang mempercepat gelombang penutupan toko belakangan ini, karena margin yang dulu menguntungkan berubah menjadi beban yang tidak lagi masuk akal secara bisnis. Ada juga cerita yang jarang diungkap tentang bagaimana sebenarnya angka pengunjung mal ini dihitung. Berbeda dengan pengukuran okupansi toko retail biasa yang berbasis transaksi aktual, angka pengunjung Dubai Mall dihitung menggunakan sensor pintu masuk yang menghitung setiap orang yang lewat, termasuk mereka yang hanya numpang lewat menuju stasiun metro, yang terhubung langsung ke dalam mall, karyawan yang keluar masuk berkali-kali sepanjang hari, dan pengunjung yang datang berulang kali dalam satu hari yang sama, untuk sekadar berfoto di depan air mancur tanpa pernah masuk ke satu toko pun. Dengan kata lain, angka 100 juta pengunjung setahun itu, meski secara teknis akurat, bisa jadi menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih suram tentang berapa banyak dari pengunjung itu yang benar-benar berbelanja. Sekarang, mari kita bahas dampak yang lebih luas dari apa yang terjadi di Dubai Mall terhadap seluruh ekosistem bisnis di sekitarnya. Downtown Dubai bukan hanya soal satu bangunan mall. Kawasan ini dikelilingi oleh puluhan menara apartemen mewah, hotel bintang 5, dan gedung perkantoran yang nilainya sangat bergantung pada citra kawasan sebagai pusat gravitasi ekonomi kota. Ketika mall sebagai jantung kawasan ini mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan, efeknya merambat ke harga sewa apartemen di sekitarnya, tingkat hunian hotel-hotel yang mengelilinginya, bahkan nilai investasi properti komersial yang selama ini dipasarkan dengan menonjolkan kedekatan lokasi ke Dubai Mall sebagai nilai jual utama. Kita juga perlu bicara tentang bagaimana media lokal dan internasional meliput, atau lebih tepatnya tidak meliput, isu ini secara terbuka. Media resmi di Uni Emirat Arab beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah, dan liputan negatif tentang proyek-proyek kebanggaan nasional, semacam Dubai Mall, nyaris tidak pernah muncul di outlet berita lokal. Ini menciptakan situasi aneh, di mana bukti-bukti visual dari kekosongan mall justru lebih banyak beredar lewat konten independen di media sosial, video wisatawan biasa, dan kanal-kanal YouTube kecil yang berani mendokumentasikan apa yang mereka lihat secara langsung, dibandingkan lewat jurnalisme investigatif formal. Ironisnya, inilah yang membuat kebenaran tentang situasi ini justru lebih mudah diakses lewat mata warga biasa yang berjalan kaki di lorong mall, dibandingkan lewat laporan resmi perusahaan atau pemerintah. Ada satu hal lagi yang perlu kita telusuri, dampak perubahan iklim terhadap operasional properti raksasa semacam ini. Dubai Mall, seperti kebanyakan bangunan di kota ini, sangat bergantung pada sistem pendingin udara raksasa untuk membuat interiornya nyaman di tengah suhu luar yang bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius saat musim panas. Biaya energi untuk mendinginkan bangunan seluas ini bukan angka kecil, dan seiring meningkatnya suhu global serta harga energi yang fluktuatif, biaya operasional dasar untuk sekadar menjaga mall ini tetap nyaman dikunjungi terus membengkak, menambah tekanan finansial di atas masalah okupansi toko yang sudah ada. Menariknya, jika kita bandingkan dengan pola yang terjadi di properti-properti raksasa lain di dunia yang pernah mengalami kejatuhan serupa, ada satu benang merah yang selalu muncul, penyangkalan publik yang berlangsung jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Pengelola properti hampir selalu menolak mengakui masalah, sampai titik di mana bukti fisik sudah terlalu jelas untuk disembunyikan lagi. Pola ini konsisten terjadi mulai dari mal-mal raksasa yang ditinggalkan di Amerika Serikat, pusat perbelanjaan megah yang mati perlahan di Tiongkok,
hingga proyek-proyek ambisius lain di kawasan Teluk sendiri. Selalu ada jeda panjang antara kapan masalah sebenarnya mulai muncul dan kapan publik akhirnya menyadari skala sebenarnya dari apa yang terjadi. Yang membuat situasi Dubai Mall menarik untuk terus kita pantau adalah karena skalanya yang begitu ekstrem membuat penyangkalan menjadi jauh lebih sulit dipertahankan dibandingkan properti yang lebih kecil. Sebuah mall seluas ini dengan tingkat eksposur media sosial setinggi ini tidak bisa selamanya menyembunyikan kekosongannya di balik bingkai foto produk mewah dan sudut kamera yang dikurasi ketat. Semakin banyak kreator konten independen yang mengunjungi dan mendokumentasikan sudut-sudut mall yang jarang difoto. Semakin sulit bagi narasi resmi untuk terus mempertahankan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Ada lagi satu lapisan cerita yang layak kita bongkar. Bagaimana sebenarnya rantai pasokan merek mewah dunia memandang situasi ini dari kantor pusat mereka di Paris, Milan, atau New York? Bagi banyak rumah mode besar, gerai di Dubai Mall selama ini bukan sekadar toko biasa, melainkan etalase strategis, tempat memamerkan koleksi terbaik ke pasar Timur Tengah, yang dulu dianggap salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Keputusan menutup gerai semacam ini bukan hal kecil bagi mereka. Ia seringkali menjadi sinyal internal bahwa evaluasi ulang besar-besaran sedang berlangsung terhadap keseluruhan strategi regional. Ketika satu merek besar mulai menutup gerainya, kompetitor di sektor yang sama biasanya memantau dengan seksama dan tidak jarang mengikuti langkah serupa dalam hitungan bulan, menciptakan efek berantai yang mempercepat pengosongan lorong-lorong mall jauh lebih cepat daripada yang terlihat dari luar. Kita juga perlu menyoroti bagaimana generasi konsumen mewah itu sendiri sedang berubah secara global. Sebuah tren yang turut memperburuk posisi Dubai Mall. Konsumen muda kelas atas saat ini semakin jarang mengasosiasikan kemewahan dengan belanja fisik di toko besar bermerek. Mereka lebih memilih pengalaman eksklusif, barang edisi terbatas yang dibeli langsung dari butik kecil, atau bahkan transaksi daring personal lewat penasihat gaya pribadi. Model mall raksasa yang mengandalkan volume pengunjung fisik untuk mendorong penjualan barang mewah perlahan menjadi model yang semakin ketinggalan zaman, tidak peduli seberapa megah bangunan yang menaunginya. Dubai Mall dibangun untuk generasi konsumen mewah tahun 2000-an, bukan untuk cara berbelanja generasi yang tumbuh besar dengan aplikasi dan pengalaman digital personal. Ironi lain yang patut dicatat, semakin mall ini berjuang mempertahankan citra kemewahannya, semakin besar pula sumber daya yang harus dikorbankan pengelola untuk terus memproduksi konten pemasaran yang meyakinkan. Pertunjukan air mancur yang semakin sering diperbarui dengan efek visual baru, dekorasi musiman yang semakin mewah menjelang hari raya, kolaborasi dengan influencer global untuk terus membanjiri media sosial dengan citra keramaian. Semuanya membutuhkan biaya besar yang justru semakin sulit dijustifikasi ketika pendapatan real dari sewa toko terus menyusut. Ada titik di mana biaya mempertahankan ilusi menjadi lebih mahal daripada menghadapi kenyataan secara langsung. Dan banyak analis mulai mempertanyakan seberapa lama pengelola properti ini bisa terus berjalan di jalur seperti itu sebelum sesuatu harus benar-benar berubah secara mendasar. Ada juga dimensi tenaga kerja yang jarang mendapat perhatian dalam pembahasan tentang mall raksasa semacam ini. Untuk mengoperasikan properti seluas ini dibutuhkan puluhan ribu pekerja, mulai dari staf kebersihan, keamanan, teknisi pendingin udara, hingga karyawan toko itu sendiri, yang sebagian besar adalah pekerja migran dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ketika toko-toko tutup satu persatu, gelombang pemutusan hubungan kerja senyap mulai terjadi, jarang diberitakan secara luas karena posisi rentan para pekerja migran ini dalam sistem sponsor kerja di Uni Emirat Arab yang membuat mereka enggan bicara terbuka soal kondisi sebenarnya.
demi menjaga status visa kerja mereka tetap aman. Di balik setiap toko kosong yang kita lihat di video-video viral itu, ada cerita manusia nyata tentang pekerjaan yang hilang tanpa banyak yang tahu. Sekarang, mari kita perluas sedikit sudut pandang kita, membandingkan apa yang terjadi di Dubai Mall dengan pola yang mulai muncul di properti-properti serupa lain di seluruh kawasan Teluk. Beberapa mall besar lain di Abu Dhabi dan Doha mulai melaporkan tren serupa, meski belum se-ekstrem yang terjadi di Dubai. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah yang kita saksikan bukan sekadar masalah satu properti atau satu kota, melainkan gejala dari sebuah model ekonomi kawasan yang secara keseluruhan mulai kehilangan daya tariknya di mata investor dan konsumen global? Jika benar demikian, dampaknya akan jauh melampaui satu mall, menyentuh fondasi seluruh strategi pembangunan berbasis kemewahan yang selama 2 dekade terakhir menjadi identitas utama kawasan Teluk. Yang tidak kalah menarik untuk dicermati adalah bagaimana pemerintah Dubai kemungkinan akan merespons tekanan ini dalam beberapa tahun mendatang. Sejarah menunjukkan pemerintah kota ini punya kecenderungan kuat untuk terus melakukan investasi besar-besaran demi mempertahankan citra, alih-alih mengakui perlambatan secara terbuka. Bukan tidak mungkin kita akan melihat pengumuman proyek renovasi besar-besaran untuk Dubai Mall dalam waktu dekat, ekspansi baru, atraksi baru, apapun yang bisa menciptakan gelombang berita positif untuk menutupi tren negatif yang sedang berlangsung di baliknya. Tapi pertanyaannya, apakah strategi menambal citra dengan proyek baru ini masih akan cukup ampuh seperti dulu? Ataukah publik dan investor kini sudah terlalu jeli untuk terus tertipu oleh kilau permukaan semata? Jadi, apakah ini akhir dari era kejayaan Dubai Mall? Ataukah sekadar fase sulit yang akan dilalui seperti krisis-krisis sebelumnya di kota ini? Satu hal yang pasti, apa yang terjadi di balik dinding-dinding megah ini dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi indikator penting tentang masa depan seluruh ekonomi Dubai. Jika Anda ingin terus mengikuti bagaimana kisah ini berkembang dan melihat kota-kota mewah lain di dunia yang mulai menunjukkan retakan serupa di balik citra sempurna mereka, jangan lewatkan video berikutnya di channel ini. Subscribe sekarang karena kita baru saja mulai mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlap kota-kota yang selama ini kita kira tak akan pernah runtuh.